Selamat berjumpa kembali para saudaraku, para sopir dia, dan semua para pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan Anda sore hari ini? Sehat-sehat bukan? Senang kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Gema Sopir Dia. Inilah wadah kita untuk saling berkomunikasi, untuk saling menyampaikan, untuk sharing, dan juga untuk berbagi. Nah, kali ini saya mengajak Anda semua untuk menghayati panggilan kita. Tema untuk sore hari ini adalah dipanggil untuk mengasihi. Iya, para konfrater dan para sama saudara yang terkasih, memang setiap orang dipanggil untuk mengasihi dalam hidupnya. Bukankah kita diciptakan untuk mengasihi? Panggilan akan kasih bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang kuat dan pandai, namun juga bagi orang-orang yang lemah dan bodoh. Karena setiap orang diberi anugerah untuk mampu membahagiakan sesamanya. Tidak perlu kepandaian untuk mengasihi. Tidak perlu pintar untuk bisa mengasihi. Apa adanya kita, itulah yang kita pakai untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Bukan hanya orang pintar yang bisa mengasihi. Orang sederhana bahkan lebih mampu untuk mengasihi. Bahkan orang yang tidak punya pun lebih mudah untuk mengasihi daripada orang yang memiliki segala-galanya. Bukankah kita mempunyai mata untuk menemukan orang lain? Telinga untuk mendengarkan mereka. Mulut untuk saling meneguhkan. Tangan untuk diulurkan, kaki untuk menghampiri dan mengunjungi sesama di sekitar kita, serta hati untuk menghangatkan mereka yang sedih dan sendiri. Apakah ini semua membutuhkan kepandaian? Apakah ini semua membutuhkan harta yang besar? Nah, setiap kita dipanggil untuk mengasihi apa adanya. Hingga kini, saya kira belum ada orang bosan jatuh cinta, bukan? Bukan hanya jatuh cinta kepada kekasih atau orang yang menarik hatinya. Setiap hari selalu ada orang yang menaruh hati dan cinta bagi sesamanya. Senantiasa ada yang mencintai. Maka segala sesuatunya mempunyai makna. Sekarang Tidakkah kita pukul 18.39. Iya. Tidakkah kita sekarang mengerti bahwa kita memang dipanggil untuk mengasihi? Tuhan telah menanamkan benih cinta dalam setiap diri kita. Siapapun kita. Benih itu terus bertumbuh kapan dan dimanapun. Tidak ada satu kekuatan yang mampu menghambatnya. Seperti orang yang jatuh cinta. Semakin dihambat, semakin menjadi-jadi cintanya. Demikian pun kekuatan cinta dalam diri kita. Ya, semakin dirintangi, semakin dihambat. Kalau sungguh-sungguh mencintai, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Bukankah begitu? Saudara-saudariku, para konfraterku, mari kita saling mengasihi. Kalau kita belum mampu melakukannya, mari kita belajar untuk saling mengasihi. Kasih itu kan bukankah cuma-cuma dari Allah. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Tuhan tahu. Ini kiriman dari Ibu Ida Sofirdia, Santo Paulus Juanda. Ya, Ibu, mari kita dengarkan lagu kiriman Ibu Ida. Selamat mendengarkan.
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Wow, lagunya indah sekali ya. Dan lagunya memberi inspirasi bagi kita. Iya, Tuhan tahu itu semua. Nah, para konfrater, para sama saudaraku, lagu yang indah ini semoga mampu menyadarkan kita betapa Tuhan mencintai kita. Dan juga kita tahu dan menjadi suatu kewajiban supaya kita mencintai orang lain. Ya, kerap kali dalam mencintai ada perasaan-perasaan terluka. Namun, bagaimana kita dapat mengurangi perasaan-perasaan terluka ini? Bisa dikurangi, dapat dikurangi. Bahkan sampai sama sekali tidak berarti dengan mengurangi harapan-harapan pribadi terhadap orang lain dan hidup. Ya, bila kita tidak menuntut apa-apa dari orang lain, bila kita mencintai dengan setulus hati, perkataan
dan perbuatan mereka akan selalu membuat kita damai di hati kita. Bila kita mencintai dengan embel-embel supaya, nah itulah yang kerap kali membuat kita tidak puas, membuat kita terluka, membuat kita kecewa, dan akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita tidak tenang. Nah, ini dia Ibu Eli Tombokan, sopir dia Santo Paulus Juanda, mengirimkan lagu untuk kita semua, Remember Me. Ya, Remember Me. Lagu yang bagus tentunya ya. Selamat menikmati, semoga Anda semua terhibur. Wow, syahdu sekali ya lagunya. Tentu kata-katanya juga enak sekali, yang bisa menggugah hati kita, mengangkat hati kita, mendorong kita untuk mengasihi sesama. Bukankah begitu, saudara-saudariku? Nah, ini dia. Kita akan mendengarkan sharing tentunya, ya, Romonario yang bercerita sedikit tentang Soferdia. Kita berjumpa kembali dalam sesi lanjutan dengan Romonario. Ya, para Soferdia, para anggota SPD yang saya kasihi, kerap kali dalam hidup bersama kita harus menyatukan visi misi kita, membangun komunitas yang solid, apalagi paguyuban yang terdiri dari berbagai orang dengan latar belakang,
kerap kali kita mengalami kesulitan. Demikian juga sebagai anggota SPD, dari latar belakang, kemampuan, studi, dan macam-macam, kerap kali kita buntu di tempat tertentu. Nah, sekarang barangkali dengan pengalaman dari Romonario memberi retret, mendampingi anak-anak muda, pengalaman-pengalaman ini juga sangat berguna bagi kita anggota Superdia dan juga bagi kita anggota SPD. Nah, mari kita dengarkan Romonario. Romonario, persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah kita, entah kita sebagai SPD, entah kita sebagai komunitas paguyuban Superdia. Tidak begitu gampang kita ingin menyatukan apa yang ingin kita capai bersama. Nah, kira-kira apa yang perlu kita tekankan dalam membangun hidup bersama, hidup komunitas, baik sebagai SPD maupun sebagai anggota Superdia. Tentu pengalaman ini akan sangat bermanfaat untuk kita bersama, untuk Anda, untuk kami, untuk saya, untuk Romonario sendiri. Monggo, Romo. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Kembali ya. Apa yang ingin saya katakan, tema kita tentang bagaimana hidup berkomunitas dalam paguyuban ataupun dalam komunitas konfrater sekalian. Sebenarnya komunitas kita ini adalah komunitas internasional ya, artinya komunitas yang tentu isinya adalah orang-orang yang berbeda-beda. Memang ada persoalan perbedaan itu, tapi bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Terletak di mana? Yaitu cara pandang kita, cara melihat kita. Kalau kita melihat perbedaan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang unik, sesuatu yang menjadi warna tersendiri, maka itu kita akan mendapatkan suatu pengertian komunitas, baik di dalam kehidupan konfrater atau di paguyuban Superdia. Namun, cara melihat itu penting didasari oleh apa? Didasari yaitu satu, tentang kepedulian kita. Kita harus peduli dengan satu dan yang lainnya. Mereka berwarna kulit apa, mereka berwajah bagaimana, kita peduli. Kepedulian itu terungkap dengan cara apa? Cara yaitu kita menerima mereka dengan kemampuan, dengan keadaan situasi yang seperti mereka sedang alami. Jadi kepedulian kita untuk menghargai mereka, itulah menjadi kunci pertama kita bisa membangun sebuah komunitas yang solid untuk dapat menjadi komunitas mencapai tujuan yang sama pula. Lalu yang kedua, dalam cara melihat kita selain peduli adalah mengasihi. Kita peduli itu harus didasari lebih dahulu adalah dengan mengasihi. Motivasi kita peduli itu karena mengasihi, dilatar belakangi oleh mengasihi, pasti kita akan mencapai kepedulian yang maksimal. Itu yang kedua. Lalu cara pandang kita, cara melihat kita yang berikutnya adalah selain peduli, mengasihi, mari kita itu sama-sama bersaksi. Kita sama-sama bersaksi dalam arti apa? Kita bersaksi tentang kebaikan. Kita bersaksi tentang kebaikan bagi yang lainnya. Maka ketika kita mau berbuat baik satu dengan yang lainnya, maka kebaikan-kebaikan itu akan tertular kepada yang lainnya. Sehingga kita bisa kemudian berakhir dalam membangun komunitas itu, yaitu satu dengan yang lainnya itu dengan apa? Dengan bersaksi. Kita berlomba untuk bersaksi tentang kebaikan. Maka mengasihi, kemudian kepedulian itu pasti akan menjadi semakin lama semakin lebih kuat. Untuk itu, secara khusus saya sampaikan pada paguyuban Superdia. Mari kita memegang cara pandang kita. Kita itu masuk Superdia untuk peduli. Kita masuk Superdia menjadi keluarga besar SPD itu untuk apa? Untuk bersaksi, untuk apa? Mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya kira kalau kita bangun sebuah komunitas dengan bangunan seperti ini, kepedulian, mengasihi dan bersaksi, maka kita akan mencapai Superdia, keluarga besar SPD yang sejahtera. Sebagai penutup, closingnya, statementnya adalah mari kita bersama-sama untuk menjaga semangat spirit kita, yaitu apa? Kita saling memiliki. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wah, luar biasa ya, saudara-saudaraku. Jadi dimanapun ada, nanti Anda dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali, dan kalian bisa membagikan pengalaman-pengalaman ini untuk saling meneguhkan, karena kita memang sudah punya cita-cita harapan yang sama.
dan bagaimana kita mengokohkan, menyatukan visi, jalan kita, semangat kita, sehingga kita maju bersama-sama, bertumbuh bersama demi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, terima kasih sekali lagi Romonario untuk sharingnya yang luar biasa ini. Semoga dari hari ke hari, dari pengalaman, cerita, kita akan sama-sama berbagi, sama-sama meneguhkan, terutama sama-sama mendukung, memberikan perhatian, memberikan hati. Amin. Nah, sekali lagi, terima kasih, terima kasih. Ya, itu dia ungkapan kasih. Mengasihi tanpa memandang siapa yang kita kasih. Dan tugas mengasihi itu adalah ungkapan yang terdalam melalui hidup kita. Ya, Romonario, sekali lagi terima kasih. Dan sekarang kita akan memutarkan lagu permintaan dari saudara-saudari kita, Soferdia. Dan kali ini yang meminta lagu adalah Eva. Ya, Eva, Ketua Soferdia Muda. Lagunya apa nih? You Are The Reason. Ya, Calum Scott ya yang menyanyikan. Semoga melalui lagu ini Anda semua terhibur. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, but I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna find no more. Come back, you are the reason. Just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Ya, terima kasih lagu yang bagus ya. Dan sekarang kita
coba mendengarkan ya pengalaman misionaris yang bekerja di tanah misi. Ya, pengalaman misionaris yang bekerja di Brasil, di pedalaman. Ya, semoga cerita-cerita mereka ini, pengalaman mereka yang mereka sharingkan, sungguh-sungguh memberikan inspirasi ya untuk kita. Dan ini dia, kita akan mencoba mendengarkan Pater Erik yang kembali ke tanah air setelah 13 tahun bermisi di tanah misi ya. Dan semoga pengalaman ini sudah memberikan bagi kita. Ya, mari kita dengarkan ya. Ya, Romo Erik, silakan Romo Erik. 2010 hingga 2023 di tanah misi Amazon Brasil. Iya, di pedalaman ya, Romo Erik di Amazon itu di pedalaman sekali. Iya. Berbicara tentang pengalaman misi di tanah misi Brasil, Amazon, pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala rahmat-Nya, untuk pengalaman-pengalaman yang luar biasa kayanya di tanah misi Amazon Brasil. Kurang lebih 13 tahun dengan hutan rimbanya, lumpur, sungai, binatang liar, tapi juga alam yang indah dan juga orang-orang yang ramah. Berbicara tentang Brasil, ketika kita sampai di sana, jangan berpikir kita akan sama bermisi di Indonesia, di gereja. Misi di Brasil pasti ada yang sama, tapi juga ada yang banyak berbeda. Di Brasil, khususnya di Amazon, religiusitas orang-orangnya sangat devosional. Brasil merupakan negara Amerika Latin yang termasuk terbanyak penduduknya dan beragama Kristen, beragama Katolik mayoritas. Bermisi di Brasil tentu mempunyai pengalaman-pengalaman baik itu suka dan duka selama kurang lebih 13 tahun. Tentunya ada banyak pengalaman yang menarik, yang kaya, juga pengalaman-pengalaman yang menggembirakan dan memperkuat hidup dan karya kita. Kita bertemu dengan banyak orang ya, dengan beraneka ragam karakter kebudayaan juga, karena di Brasil itu memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, datang dari banyak etnis, dan memang itu Brasil seperti itu ya. Kalau kita kenal sejarahnya, datang dari Eropa, datang dari Afrika, datang dari Asia juga, orang-orang Jepang banyak di sana. Juga dengan orang-orang penduduk lokal yang dikenal dengan Indus atau Indian. Kegembiraan kita, saya banyak bertemu juga dengan orang-orang itu ya. Khususnya ketika di paroki, saya pernah bekerja mengunjungi komunitas-komunitas atau stasi-stasi yang disebut dengan kelompok Quilombolas. Apa itu Quilombolas? Quilombolas itu yang dulunya budak-budak yang didatangkan dari Afrika ke Brasil oleh penjajah di Eropa, entre aspas, tanda kutip. Lalu setelah itu orang-orang Afrika itu mereka melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Dan menariknya, mereka bertemu dengan orang-orang Indian, penduduk asli lokal, dan mereka mulai membuat pertemuan dari komunitas-komunitas itu. Sehingga mereka memang hidup seperti orang Indian di tengah-tengah hutan belantara. Tetapi setelah pembebasan, hukum pembebasan, mereka bebas dan mereka punya hak untuk hidup. Juga kita berkunjung dengan Hiberinus. Ya, seperti mungkin di Kalimantan kita bertemu dengan orang-orang di pinggiran sungai.
Brasil, Amazon, hutan, sungai, dan memang kita banyak hidup di pinggir-pinggir sungai. Kegembiraannya ketika kita berkunjung, kita bertemu dengan mereka, lalu kita mandi di sungai, kita mancing dan sebagainya. Tapi yang lebih menggembirakan tentunya mereka orang-orang yang sangat terbuka, mereka orang-orang yang sangat welcome terhadap para misionaris. Mungkin duka yang kita alami yang banyak tentunya ya, suka dan duka. Mungkin boleh saya katakan jarak juga, ada begitu banyak komunitas untuk dikunjungi. Saya pernah berada di satu paroki yang komunitas atau stasinya itu berjumlah 147 stasi. Wow. Dan itu lumayan melelahkan untuk mengunjungi begitu banyak stasi komunitas. Meskipun capek tapi tetap senang ya Romo Erik ya, dan saya lihat segar sekali di pulang ke Indonesia. Gereja di Brasil tentu hampir sama dengan kehidupan menggereja dimanapun kita berada juga di Indonesia nih, Katolik ya. Tetapi tentunya kehidupan menggerejanya sedikit berbeda. Kalau kita di Indonesia mungkin kita merayakan Natal dan Paskah dengan luar biasa, apalagi Semana Santa, Pekan Suci ya, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung. Apa yang pernah saya lalui di Indonesia, banyak orang datang ke gereja. Mungkin juga orang-orang yang kadang-kadang jarang ke gereja, tapi Pekan Suci ini menjadi sakral. Lain hal di Brasil, kita rayakan Pekan Suci, kita rayakan Pesta Paskah, kita rayakan Natal. Tetapi ketika merayakan Pesta Santo Santa Pelindung, Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Franciscus, Santo Antonio, dan banyak Santo Santa dirayakan begitu meriah. Dan kadang-kadang kita para imam ini tidak benar, karena dirayakan begitu meriah melebihi Pesta Paskah dan Natal. Dirayakan bisa 3 hari, 5 hari, 1 minggu, bahkan sampai 2 pekan, 2 minggu. Setiap hari ada misa, ada pesta, ada lelang dan sebagainya dirayakan. Di Amazon Brasil kita juga punya, mereka katakan Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, atau Bunda Maria dari Nazaret yang adalah ratu bagi Amazon. Tiap bulan Oktober begitu banyak orang, 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta peziarah datang dari seluruh penjuru tempat untuk mengikuti prosesi bersama Bunda Maria dari Nazaret di ibu kota Belém. Pesta yang luar biasa. Mungkin itu sedikit perbedaan kita. Kalau mungkin di sini devosi kita mungkin lewat doa rosari atau doa-doa kepada santo-santo pelindung, tetapi dengan tidak dipestakan, tidak dirayakan. Di Brasil kita rayakan, kita pestakan dengan meriah. Bahkan di satu kota dengan kembang api dan sebagainya. Kembang api selama 15 menit. Luar biasa. Luar biasa ya Romo. Bagaimana pengalaman merayakan Ekaristi dan selainnya. Sahabat-sahabat SVD, Iya. Sekarang saya sudah berada di Indonesia dan saya sekarang bekerja untuk Provinsi Jawa. Dan saya sudah mendapatkan surat tugas untuk berkarya bermisi di
Katingan, Uskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mohon doa dukungan selalu untuk karya misi, juga untuk seluruh para misionaris yang bekerja dimanapun berada. Karena memang doa-doa dari sahabat-sahabat SVD akan sangat membantu memperkuat karya misi kita. Semoga juga Anda sekalian diberkati. Terima kasih. Iya, Romo Erik, selamat datang di tanah air. Selamat datang kembali di Provinsi Jawa. Semoga pengalaman-pengalaman di tanah misi bisa dilanjutkan, dikembangkan, dibagikan bagi umat dan juga bagi para anggota Soteria. Iya, terima kasih Romo Erik. Dan sekarang mari kita dengarkan kiriman lagu ini. Siapa yang mengirim lagu kali ini? Pasti lagunya juga enak ya. Nah, tadi saudari Eva meminta lagu You Are The Reason. Dan sekarang ini Ibu Ida lagi ya. Ibu Ida senang ya mengirim lagu ya. Terima kasih. Dan ini lagunya Ku Tetap Setia. Ya Romo Erik, semoga melalui lagu ini juga tetap setia di jalan Tuhan, dalam panggilan Tuhan, dalam bermisi, dan sekarang bermisi di tanah air. Mari kita dengarkan lagu ini. Ku tetap setia. Selamat mendengarkan. Yesus, Engkau
bagus ya. Terima kasih Ibu Ida yang telah mengirimkan lagu ini. Aku tetap setia. Ya. Ya, sekali lagi banyak terima kasih untuk lagu yang indah ini. Dan sekarang ingin juga kita mendengarkan kembali Romo Naryo yang mau bersharing untuk kita. Ya, Romo Naryo tentang Soferdia. Kita berjumpa kembali dalam sesi lanjutan dengan Romo Naryo. Ya, para Soferdia, para anggota SPD yang saya kasihi, kerap kali dalam hidup bersama kita harus menyatukan visi misi kita, membangun komunitas yang solid. Iya, kita memang membutuhkan hal-hal macam itu ya. Dan bagaimanapun pengalaman-pengalaman ini tentu sangat bermanfaat bagi kita. Dan maaf. Dan Romo Naryo dalam pengalaman hidupnya, dalam pengalaman bersharingnya, berbagi, memberi retret. Nah, ini dia Romo Naryo. Selamat berjumpa kembali para konfrater dimanapun Anda berada di Provinsi Jawa ini, dan juga khususnya kepada para Soferdia partner kita dalam bekerja bersama SPD, dan juga khususnya Anda Soferdia muda, jadi kalian baru mulailah melihat dan menyadari apa sesungguhnya yang menggerakkan kita sehingga kita bisa turut serta dalam membangun kerajaan Allah melalui kegiatan kita, melalui partisipasi kita. Nah, untuk itu saya ada Romo Naryo yang banyak berkecimpung di antara anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah dan juga kaum muda. Nah, Romo Naryo ya memperkenalkan diri dulu ya, kemudian kegiatan apa yang selama ini telah Romo mulai supaya anggota Soferdia dan khususnya kaum frater kita tahu apa yang kita buat, jadi supaya kita berusaha untuk mendukung setiap kegiatan para konfrater yang telah mulai. Itu penting sekali untuk kita. Dalam hal ini memang kita kurang. Nah, saya berikan kesempatan kepada Romo Naryo untuk bercerita pengalaman bagaimana menyemangati anak-anak sekolah dan juga kaum muda dalam karya-karya yang juga menjadi matra khas kita. Nah, Romo Naryo, keperkenalkan diri dulu lalu berceritalah. Ya baik, para konfrater dan juga umat sekalian yang saya kasihi, secara khusus anggota Soferdia yang sangat saya banggakan. Nama saya Romo Agustinus Sunaryo, panggilannya Romo Naryo. Saya tugas di Rumah Retret Tugu Wacana di Saruang Bogor. Saya berkecimpung, spesialisasi saya adalah memberi retret untuk anak-anak sekolah, kelompok-kelompok kategorial, dan juga mahasiswa sekitar Jakarta, Bogor, Bandung. Dan pengalaman lebih dari 10 tahun ini, ada satu hal yang tentunya dapat jadi pemikiran kita bersama, secara khusus untuk para Soferdia yang saya cintai ini. Yang pertama, ingin saya katakan bahwa kita para pastor SWT, bruder SWT, dan juga Soferdia itu saya pandang kita ini adalah satu keluarga SPD besar sekali. Dan partisipasi perannya memang berbeda, masing-masing mempunyai peran. Dan peran Soferdia, secara khusus Soferdia muda, itu sangat-sangat penting bagi tugas pelayanan misi SWT di Provinsi Jawa ini. Maka dari itu saya ingin mengajak para saudara sekalian bahwa untuk menjadi keluarga SWT yang besar, yang kuat, yang kokoh, itu ternyata dibutuhkan pilar-pilar, tonggak-tonggak yang bisa memapah rumah SWT yang besar itu. Satu, pertama adalah kita perlu bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan untuk berjalan di rel yang sama, di tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan, kemuliaan Tuhan itu sendiri. Bagaimana peran Soferdia? Tentu mari Soferdia bersedia untuk kita gandeng, dan para konfrater juga siap untuk bergandengan dengan mereka menuju misi yang sama. Itu pilar pertama. Pilar yang kedua adalah tentu di antara kita tidak ada yang
semuanya sama kekuatannya. Kita ada yang lemah, ada yang kuat, kita yang bagus di bidang ini, ada yang lemah di bidang ini. Bagaimana menghadapi itu supaya rumah, keluarga besar SWT, baik konfrater dan Superdia dan anak muda sekalian itu mau melengkapi. Caranya adalah mari kita saling memapah satu dengan yang lainnya. Yang gak kuat kita papa, yang kuat memapah yang tidak kuat. Kalau kita semua mau merangkul satu dengan yang lainnya, memapah satu dengan yang lainnya, saya yakin perjalanan di rel tadi pilar satu tadi akan terdukung oleh pilar yang kedua ini. Nah, kemudian pilar yang ketiga yang penting juga perlu kita simak adalah kita itu punya tujuan kemana. Saya tinggal di puncak Cisarua. Setiap orang mempunyai pemikiran, punya angan-angan untuk sampai di puncak. Meskipun itu macet, meskipun itu repot, tetapi mereka mempunyai semangat untuk sampai di puncak. Di puncak itu ada apa? Ternyata ketika orang sampai di puncak pas, orang bisa melihat dunia di bawah sana, pemandangan yang indah, dan kita bisa berpikir bagaimana kemuliaan Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu sangat indah bagi kita. Ini menjadi motivasi bagi hidup kita. Karena kita diberikan motivasi hidup kita kemudian bisa bergerak untuk mengasihi, memberi segala sesuatu yang kita miliki sesuai dengan porsinya. Dan itulah kebahagiaan sukacita, itulah yang menjadi modal kita memiliki semangat untuk bermisi. Maka kita perlu untuk sampai di puncak itu bagaimana? Yaitu untuk saling menarik satu dengan yang lainnya, untuk menggendong satu dengan yang lainnya, membawa satu dengan yang lainnya sampai di puncak itu. Puncak yaitu kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita mengulurkan tangan kita, mau menarik saudara-saudari kita, konfrater kita sampai di puncak, niscaya kita akan sungguh dapat mencapai tujuan akhir, yaitu the top of life kita, yaitu puncak kebahagiaan sukacita kita. Sebagai closing statementnya adalah untuk dapat menjaga 3 pilar itu, saya hanya selalu mengatakan jaga selalu hatimu. Karena itu yang menjadi kuncinya. Ketika kita bisa menjaga hati kita, maka kita bisa menjaga apa? Cara kita mengasihi, cara kita bermisi, dan cara kita untuk menghargai. Dan untuk itu, saya tutup dengan jaga selalu hatimu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wah, luar biasa ya, saudara-saudariku, para konfrater, dan juga khususnya anggota Superdia dimanapun Anda berada. Dengan mendengarkan peneguhan, cerita, sharing, tentu kita akan menjadi lebih terbuka dan lebih tergerak dan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Terima kasih Romo Naryo untuk sharingnya ini, dan kita akan lanjutkan lagi dengan satu tema khusus yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk kegiatan kita bersama. Terima kasih, terima kasih. Iya, Romo Naryo, banyak terima Sekarang kasih pukul 19.25. untuk sharingnya, dan tentu saja pengalaman-pengalaman macam ini, nasihat atau berbagi, ya inilah ungkapan kasih yang bisa kita ungkapkan di dalam pelayanan kita, dalam misi kita, dalam karya kita. Nah, sekali lagi Romo Naryo, banyak terima kasih. Semoga input, masukan, dan apa saja yang telah Romo sampaikan berguna bagi kami, bagi kita, para konfrater dan juga Superdia. Nah, ini dia, kita akan mendengarkan kiriman lagu dari siapa ini ya? Officially Waiting for Love. Iya, sebagaimana kita tadi mengambil tema mengasihi. Nah, ini dia kiriman lagu dari saudari Eva. Iya, Ketua Superdia Muda. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its name, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss, so the bones of a miracle. For every dream
Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. We are one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Iya, terima kasih. Ya tentu ini anak muda, untuk kaum muda, sopir dia muda. Semoga melalui lagu ini kita semua boleh bergembira, boleh mengungkapkan sukacita kita. Nah, para sama saudara, para konfrater, para anggota sopir dia, ingin saya mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan mengasihi. Panggilan kita untuk mengasihi juga ada emosi-emosi. Iya, orang katakan kaum perempuan kadang-kadang diejek karena memandang dan menyelesaikan masalah hidup secara emosional. Ya, kita laki-laki perempuan sama-sama emosional, tapi orang bilang perempuan lebih emosional lagi ya. Benar enggak? Ya, Anda yang tahu. Namun kaum lelaki berbangga mampu memecahkan persoalan hidup secara sistematis dan rasional. Memang sudah lama orang mengabaikan, bahkan melecehkan emosi. Seolah-olah ekspresi emosi hanya mengganggu kehidupan. Menangis dianggap cengeng. Nah, ketika Daniel Goleman menjabarkan hasil penelitiannya tentang emotional intelligence, mata dunia terbelalak. Orang buka mata, seakan-akan melihat karunia baru di tengah kehidupan. Goleman menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya emosi-emosi itu. Pendidikan perlu membentuk emosi dan mendewasakannya pula. Tidak cukup pendidikan nasional, tidak cukup pendidikan rasional. Bagaimana orang mengolah emosi sangat menentukan sukses hidupnya. Betapa pentingnya mengembangkan emosi positif seperti berharap, kasih, optimis, berani peduli, komitmen yang tinggi, setia dan loyal. Ini penting
Karena disitulah kita dapat mengolah, memadukan, dan menyatukan emosi-emosi yang campur baur sana sini, dan dengan kemampuan dan dengan optimis, dengan peduli, dengan komitmen, kita akhirnya mempunyai emosi-emosi yang terarah. Nah, anak muda mesti dijauhkan dari pesimisme. Ya, seperti dia muda, jangan mudah pesimis ya. Bangkit, bangkit. Jangan mudah mundur. Justru Anda menjadi kekuatan untuk masa depan. Mari kita berjalan beriringan bersama-sama. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama, paguyuban Seperdia, baik yang tua maupun yang muda, kita sama-sama menuju jalan yang sama supaya kita sampai pada tujuan yang sama. Bukankah begitu? Nah, seorang penulis Brian Tracy menulis, Anda positif, kreatif, dan bahagia pada tingkat di mana Anda menyingkirkan emosi-emosi negatif dari kehidupan Anda. Ya, karena itu orang katakan jangan terlalu emosional. Artinya emosional yang negatif. Tetapi bangunlah emosional yang positif, yang membangun, yang meneguhkan, yang menguatkan. Dan itu kita butuhkan, terutama kaum muda kita, Seperdia muda, dan tentu kita semua membutuhkan emosional yang positif. Iya. Nah, para kontraktor yang terkasih, ada sebuah lagu Perfect, Ed Sheeran ya. Siapa ya ini untuk Anda semua? Mari kita dengarkan. Semoga Anda semua terhibur dengan lagu ini. Libros Bilingos. But it is likely that he may fall in love with love. Iya, mari. Perfect. Iya. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead.
Barangkali Pak Agus atau siapa yang ingin masih menyampaikan sesuatu, kita masih ada waktu. Ya, Pak Agus. Pak Agus ada ya? Pak Agus, coba saya. Pak Agus. Saya kontak ya, Pak Agus. Ya. Iya. Iya, Pak Agus. Halo, Selamat malam, Pak Agus. halo, selamat malam Romo. Iya, Halo. bagaimana? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Kita masih ada waktu ini 20 menit. Silakan Pak Agus. Iya. Iya, Pak Agus. Iya, Silakan. saya Iya. sebetulnya belum siap untuk info-info, tapi ada beberapa info kecil yang kami sampaikan sehubungan dengan perkembangan Sobergia di Surabaya Malang ini. Jadi pada akhir penghujung Juni ini kami akan sebetulnya saya sebagai ketua Sobergia Santo Paulus akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke novisiat dan domus nanti tanggal 29 Romo. Ini pas iya. tanggal merah, jadi kami manfaatkan untuk bisa bertemu bertatap muka dengan Romo dan Nobis di Batu. Kemudian kami juga ingin sedikit berrekreasi dengan teman-teman semua di Batu. Nah, kemudian tanggal 19 Juli yang akan datang, mohon doa semuanya. Kami Sobergia IDC sebenarnya, Sobergia IDC, tapi penyelenggaranya Distrik Surabaya Malang ini akan mengadakan seminar tentang seminar Sobergia dengan judul dengan tema animasi misi. Kami harapkan ini juga mendapat perhatian dan mendapatkan dukungan dari kita semua untuk bisa mensukseskan acara ini. Romo yang sedang kami persiapkan dengan tanggal 19 Juli ini bertempat di Salib Suci yang nanti semuanya akan dikoordinir kepanitianya oleh Bapak Gede sebagai Ketua Sobergia Salib Suci dan sekaligus Wakil Ketua Sobergia Distrik. Narasumber sampai saat ini kami masih belum konfirmasi dengan romo-romo yang kami mohon sebagai narasumber. Dalam waktu dekat kami akan sampaikan. Juga ada beberapa romo yang kami hubungi. Semoga nanti bisa mendukung acara ini dengan berhasil dan dengan efektif. Itu Romo. Terima kasih. Iya, Pak Agus. Sementara ini itu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk yang lain-lain akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih. Selamat malam dan Iya, Pak Agus, barangkali salam misioner buat semuanya. Iya, Terima Pak kasih. Agus. Bagaimana dengan perkembangan Sobergia Muda, di mana Pak Agus telah memulai dan memonitor dan melihat perkembangannya? Bagaimana sesuai dengan tema hari ini, belajar mengasihi, dan bagaimana kaum muda kita yang menjadi tombak nanti untuk di kemudian hari? Bagaimana Pak Agus melihat perkembangan Sobergia Muda kita? Ya, Pak Agus. Halo. Iya, Pak Agus. Oh, tidak dengar ya Pak Agus ya? Iya. Ya, baik Romo. Iya. Untuk Sobergia Muda ini kebetulan
kami juga nanti tadi halo, Ya, silakan. kami kebetulan juga dulu ditemani Romo Mur untuk menjembatani terbentuknya Superdia Muda ini di bulan Februari kemarin. Namun memang saat ini masih dalam tahap konsolidasi, jadi persiapan-persiapan untuk mengadakan kegiatan yang real dan sistematis itu yang belum ada. Tapi pendekatan-pendekatan sudah kita laksanakan semuanya untuk keanggotaan, untuk beberapa pertemuan-pertemuan dan juga untuk mendapatkan bentuk-bentuk kegiatan di masa depan yang lebih baik. Nah, kami harapkan juga Superdia Muda selalu semangat untuk selalu konsolidasi satu sama lain, mengembangkan diri dan sangat bersemangat untuk bisa mengajak teman-teman yang lain dengan kehadiran kegiatan-kegiatan kita dimanapun juga akan menjadi daya tarik semuanya. Dan kami juga mohon doa untuk dan bimbingan bagi seluruh Romo untuk bisa mengembangkan agar Superdia Muda kita ini tumbuh sebaik-baiknya, mendukung program kita terutama dalam regenerasi maupun dalam kaderisasi Superdia ini. Demikian Romo, terima kasih atas segala bentuk perhatian untuk Superdia Muda kita ini semuanya. Ya, berkenaan dengan rencana seminar, ya, berkenaan dengan seminar terutama berkaitan dengan bermisi, saya kira baik juga nanti kalau pas ada romo-romo yang mampir di Soferti, terutama yang pernah bermisi di luar negeri, coba undang mereka untuk berbagi, untuk untuk berikan masukan-masukan, kira-kira dalam seminar itu masukan dari mereka tentu akan membuka wawasan kita. Dan bagus juga umpamanya kalau pas Romo Sigit ada di Surabaya, baik sekali sebagai sekretaris misi, tugasnya dan apa yang diharapkannya bisa diundang. Saya kira coba nanti tanya-tanya kalau pas tanggal itu Romo Sigit bisa hadir, saya kira bagus sekali. Atau undang dia untuk datang ke Surabaya untuk seminar ini. Ya Pak Agus? Ya? Oke. Nah, sekarang mari kita akan mendengarkan sebuah lagu, tentunya lagu yang memberikan kita inspirasi, lagu yang menumbuhkan semangat kita, lagu yang menuntun kita, barangkali juga senandung rindu yang membuat kita sungguh-sungguh boleh mengalami sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Ini dia senandung rindu, ya. Saya boleh menyanyikannya ya. Oke. Nyanyi ya bareng.
Ku nyanyikan lagu untukmu, lagu senang merindu, lagu kenangan masa lalu. Waktu kau masih di sampingku. Lagu ini lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenang-kenangan. Terasa engkau menemani, menyanyikan lagu ini. Iya, lagu kenangan yang indah ya. Terima kasih. Iya, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita, dan tentu kita ingin mengakhiri dengan doa untuk menutup perjumpaan kita. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan dalam Gema Soferdia pada sore hari ini, di mana kami bersama-sama men-sharingkan, meneguhkan, mengasihi satu sama lain sebagai jalan untuk memantapkan tugas misi kami sebagai SPD maupun sebagai Soferdia. Nah, berkatilah kami semua dan berkatilah semua para anggota, para Soferdia, para kontraktor kami. Semoga mereka tetap setia di jalan misi yang telah dipercayakan kepada mereka. Selamat malam, Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa Selasa depan. Nah, ini dia himne Arnoldus Jansen. Selamat beristirahat. Semoga tidur Anda malam ini tidur dengan nyaman. Sampai jumpa. Ciao. Dan terima kasih kepada kru yang telah mempersiapkan ini semua. Terima kasih Eva. Oh Bapak Arno Jansen, bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang kering kersang.
Dengan demikian selesailah siaran kita pada sore hari ini, Senin tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya. Selamat malam, sampai jumpa di siaran Gema Soferdia Selasa depan. Selamat malam, istirahat, ciao.